Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Malik Ibrahim Sahini. Alhamdulillah pada malam Senin ini saya kedatangan tamu yang sangat membuat saya bahagia dan membuat malam-malam ini sangat santai, kalem, adem sekali. Dan kita panggilkan Aang Furqan. Silahkan perkenalkan diri dulu. Nama saya Farhan Fatur Rahman ya. Oh, Farhan Fatur Rahman. Ya. Kirain saya Aang Furqan. Soalnya gini, kalau setiap saya manggil nama kamu itu kan selalu Aang dan selalu ingat dan selalu ingat murid saya yang di sekolah namanya Aang Furqan gitu. Bukan Aang gitu. Aang itu cuma panggilan. Oh, nama panggilan. Iya, nama aslinya tuh Farhan gitu, tapi lebih sukanya kebanyakan juga dibilangnya Oh, ada apa? Oh, jadi nama asli adalah Farhan Fatur Rahman. Masya Allah. Umur berapa? Umur 19. 19 tahun. Yakin? Iya. Bukan 25 bukan? Bukan. Oh, Tebak enggak? Kelebihannya. Oh, gitu. Umurnya 17 tahun. Aang ini orang mana sih? Orang Banten. Banten? Ya. Masya Allah. Bantennya di mana? Bantennya di Lebak, Citorek Lebak. Citorek Lebak? Iya. Nama kampungnya Citorek? Iya. Itu kenapa bisa jadi Citorek? Ya karena dulunya itu ya ada sejarahnya gitu. Dari leluhurnya gitu. Sejarahnya itu awalnya tuh Citorek tuh ya emang pindahan ya gitu dari desa yang lain ke sana gitu. Citorek itu dulunya tuh karena kenapa dipanggilnya Citorek, karena ya yang saya tahu ya. Iya. Dulunya itu ada pemukiman, orang-orangnya tuh ini apa? Nyari air tuh. Dari sungai. Iya, nyari sungai yang besar gitu ya buat kehidupan sehari-hari gitu ya. Buat minum atau apa kayak, terus nyari gitu kemana-mana gitu. Sungai itu susah gitu nyarinya. Tahu-taunya di belakang pemukiman ada gitu sungai gede gitu, tapi gak kedengeran suaranya. Oh gitu. Jadi disebutnya Citorek gitu. Karena airnya gak iya. kedengeran. Oh gitu. Oh, jadi sejarahnya Citorek itu ada sebuah pemukiman, orang-orang pemukiman itu nyari air, tapi padahal air itu, sungai itu ada di belakang pemukiman, nggak kedengeran. Iya. Masya Allah. Jadi disebut Citorek. Oh gitu. Citorek itu daerah Banten mana? Banten Kidul. Banten Kidul. Ya karena dulu itu udah dipisah gitu ya antara Banten, kan semuanya tuh Banten semua. Sekarang bagi dua gitu, ada Banten yang di utara dan yang di Kidul. Kidul itu ya utara gitu, yang sana yang selatan. Kidul utara? Ya kalau nggak salah. Oh nggak salah. Iya. Oh gitu. Gitu. Jadi itu asli orang Banten. Biasanya kan orang Banten itu bahasanya bahasa kasar. Bagaimana cara untuk beradaptasi menyesuaikan ngobrol sama orang Sunda, orang Jakarta, terus orang selain daerah Banten itu gimana cara menyesuaikan diri? Biasanya kan kalau orang Banten itu bahasanya sangat kasar ya. Iya. Bahkan kalau nyuruh makan itu gimana bahasa Bantennya? Geradahan. Oh geradahan. Itu teh mas. Iya teh bahasa. Iya bahasa sehari-hari gitu. Oh bahasa sehari-hari. Selain yang disebut bahasa lembut daerah Banten itu seperti apa? Selain nyuruh makan, atau selain nyuruh mandi, atau suruh tidur, atau suruh ngaji, gimana? Ya seperti Sunda-Sunda yang lain sih, tapi gak mungkin karena emang udah dari sana. Oh gitu. Coba praktekkan kalau nyuruh atau gimana itu? Misalkan siap gerakan dia. Oh. Siap gerakan dia.
kamu sini. Oh gitu. Siap gerakan dia. Oh itu teh udah termasuk lembut, nggak kasar? Enggak, bisa aja. Udah bahasa saya. Kalau sama orang tua, kalau suruh kesini gimana itu? Bapak adieu, mama adieu. Oh gitu. Oh gitu. Kalau sama junior gimana? Kalau sama junior? Ya apa aja gitu, apa aja disebutin. Oh apa aja disebutin. Ya. Gitu ya. Berarti kalau menyesuaikan ke daerah Sunda kan Ang ini sekarang lagi tinggal di daerah Purwakarta. Jadi bagaimana cara Ang untuk menyesuaikan diri dengan iklim, dengan cuaca, dengan bahasa, dengan kebudayaan seperti apa? Ya lebih kalau dari bahasa sih lebih sering apa ya, berkumpul gitu, ngobrol gitu ya, dengerin sedikit gitu. Tapi kadang pleset gitu bahasa juga. Jadi gimana ya, kalau Sunda keras terus lemes gitu ya, takutnya orang yang biasanya Sunda lemes itu kedengeran itu agak kurang sopan atau apa kayak gitu. Tapi kalau udah tahu orang Banten pasti mereka juga maklumi lah. Ya. Masya Allah, keren. Terus Ang selain Ang ini tinggal di Purwakarta, pengalamannya tinggal di daerah Purwakarta ini seperti apa? Ya, mungkin ini salah satu apa ya, pengalaman itu bagi saya, soalnya saya itu baru keluar apa ya, baru perantau lah gitu, dari kampung keluar. Ya baru pertama kali ke sini. Oh baru pertama kali ke daerah Purwakarta, daerah Jawa Barat ya. Ya paling kalau main mah sudah gitu ke Tangerang, ke saudara. Oh gitu. Tangerang itu kan masih termasuk Banten ya dulunya ya. Keren. Pengalamannya di daerah Banten itu gimana? Ya apa ya, seru gitu, banyak teman saudara gitu ya. Banyak. Di sana ada mall nggak? Apa? Ada mall? Kalau di kampung saya mah nggak ada, cuma Indomar gitu. Oh, dekat sama Baduy? Dekat. Tapi bukan termasuk orang Baduy, bukan. Gitu. Apa ya, Baduy itu paling ke sama Citarik itu kehalangi sama 2 gunung gitu lah. Terhalangi dengan 2 gunung. Ya gak ada jalan kendaraan di sana gitu. Gitu. Emang kalau orang Baduy itu suka masuk ke pemukiman kita nggak? Suka. Ada yang dagang juga, dagang madu. Dagang apa? Madu. Oh madu. Iya. Hasil alam itu dijual. Oh gitu. Tapi memang orang Baduy itu boleh keluar. Ya kalau Baduy itu ada 2, Baduy dalam sama Baduy luar. Baduy luar tuh yang suka mungkin keluar gitu ya. Kalau Baduy dalam ya benar-benar di sana gitu. Kita juga katanya kalau orang-orang kita masuk ke daerah Baduy itu dilarang, benar? Iya, saya juga sebenarnya belum pernah sih ke sana, cuma dengar doang. Dan pertanyaan selanjutnya, keseharian Ang itu di daerah Purwakarta ngapain aja sih? Ya, karena saya kesininya itu ya niatnya mau mondok ya, ngaji. Oh ngaji. Ya. Ya kadang juga main, kalau pusing bener-bener pusing ya main udah gitu. Dan kalau menurut saya pribadi ya, saya kan sekamar sama Ang ini, kelihatannya Ang itu santuy sekali kalau di sini. Orang-orang udah pada sibuk, udah pada mandi, udah pada makan, Ang masih tidur. Jadi timbul suatu pertanyaan dari saya, bahwasanya bagaimana sih menjadi tips untuk menjadi orang yang sangat santuy? Karena Ang ini kalau orang-orang ribut ngaji dia masih tidur, terus orang-orang udah mandi dia belum mandi, orang-orang udah sholat ya belum sholat, jadi hidupnya itu santuy sekali. Itu gimana? Ya kalau misalkan yang lain udah ngaji, yang kalau saya belum, ya itu sih coba kurang dari sayanya gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalnya yang lain
apa kayak kalau saya mau tidur ya emang waktunya saya tidur gitu, karena malam itu jarang tidur gitu. Oh, jarang tidur. Iya. Kenapa? Kadang ya biasa gitu apa kayak gitu, karena emang susah tidur gitu bang. Udah kebiasaan. Udah kebiasaan insomnia ya gitu. Gitu. Terus apa ya? Ya teman-teman gitu ya suka bilang saya itu orang yang suka tidur gitu ya. Ya padahal emang bukan suka tidur gitu, bukan pemalas gitu ya, emang jam tidurnya beda gitu. Oh, jadi jam tidur Aang itu dari jam berapa? Ya habis subuh gitu. Oh, habis habis subuh subuh. langsung tidur gitu. Langsung tidur, bangun Kiamat. Iya. Bangun ya sebagusnya aja gitu. Oh gitu, Masya Allah. Berarti jam tidur Aang itu berbeda dengan orang-orang biasa. Iya. Oh, berarti Aang tidur dari jam 6 pagi habis subuh jam 5 sampai jam 5 lagi. Ya sampai duhur ya, kalau lebih ya itu biasa gitu, biasa aja gitu sih. Biasanya gitu. Masya Allah, keren. Ya tapi saya juga sadar sih itu bukan sesuatu yang baik. Oh, Masya Allah, berhati mulia sekali. Aduh. Terus bagaimana sih kan gini, saya kan selalu memperhatikan Aang, keseharian Aang. Kalau setiap ada kadang-kadang kalau orang-orang punya masalah itu kan suka diambil pusing, suka diambil ribet. Kalau kelihatan Aang, kalau saya melihat Aang gitu ya, kalau melihat Aang itu kalau ada masalah santai, terus setiap ada apa-apa santai, selalu santai. Dan bagaimana tips dan trik untuk menjadi orang yang sangat santai seperti apa? Ya apa ya, bukannya kalau ada masalah itu dibikin gak kepikiran gitu ya. Mungkin orang lain tuh kalau ada masalah tuh ribet gitu atau apa, kayak kan setiap orang juga pasti punya masalah gitu ya. Dipikirin sih, namanya masalah ya harus dipikirin, tapi ya apa ya, namanya juga masalah ya udah hadapin aja gitu. Ada yang hadapinnya ya beda-beda lah gitu. Kalau sama ya kalau masalah ya udah gitu. Kalau misalnya masalahnya gitu ya udah gitu aja gitu, juga jangan dibesar-besarin atau gimana gitu. Berarti tips yang pertama jangan terlalu dibesar-besarkan ya masalahnya. Iya. Dianggapnya santai saja. Ya udah ada aja, biasa aja gitu. Namanya juga masalah gitu. Oh, keren. Jadi pelajaran yang pertama, setiap ada masalah anggap sudah biasa. Ya, keren. Terus ada lagi nggak tips untuk menjadi orang santai? Ya apa ya, jadi pribadi yang baik gitu sama orang yang apa ya, yang lebih tua sama yang lebih muda itu harus nyesuaiin gitu. Jangan dianggapnya sama gitu sama yang tua. Harus gini, sama yang lebih muda harus gini. Oh gitu. Supaya ya orang-orang juga enak gitu. Dan tips yang kedua untuk menjadi orang santai harus sopan ya. Iya. Gitu. Jangan apa ya, jangan berprasangka buruk gitu, belum kenal belum apa gitu udah nyangka itu orang jahat atau apa, itu jangan. Oh gitu. Masya Allah, sangat berharga sekali Om Yang. Tapi itu juga ya pelajaran dari Amang kita gitu. Saya banyak belajar gitu ya. Masya Allah. Terima kasih. Membersihkan ya Pak. Aduh, keren. Terus katanya nih dengar Aang itu tidak punya pondok pesantren, benar nggak? Ya benar. Terus gini ya, kebanyakan suka ada statement bahwa kehidupan kita di pondok akan terulangi lagi oleh santri-santri kita. Aang kan di sini tidur gitu kan, malam kadang sebenarnya bukan malas untuk bukan malas kayak orang-orang gitu tidur terus, bukan, tapi memang Aang jam waktu tidurnya kan itu berbeda dengan kita. Aang itu kan tidur dari jam 5 pagi sampai
sebangunnya aja ya sampai waktu ngaji, entah itu jam 10 atau jam 11 gitu, jadi bangun ya gitu. Nah, yang ditakutkan ini nanti kalau Aang punya santri seperti kelakuannya seperti Aang, itu gimana caranya? Ya menghadapi santri Aang seperti itu. Yang seperti itu ya. Tapi kan nggak mungkin semuanya kayak gitu. Iya, mungkin. Yang ya kalau yang seperti saya itu ya lebih dimengerti gitulah. Oh gitu, tidak gimana itu lebih? Ya karena saya juga seperti itu gitu dulunya, gitu. Jadi saya lebih mengerti gitu, saya dulu harus gimana gitu, baiknya harus gimana. Masya Allah. Berarti dalam arti Aang mengerti santrinya seperti itu karena kelakuan kita sendiri dulunya seperti itu. Masya Allah, pelajaran yang sangat berharga sekali. Oke, keren. Dan di Purwakarta ini Aang udah berapa tahun? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun? Ya dari awal akhir November. Akhir November menjelang awal Desember. Oh, begitu. Dan betah? Alhamdulillah. Pengalamannya gimana daerah Purwakarta? Enak gitu ya, awalnya mah panas, tapi ya kan di situ itu dingin banget gitu ya. Sama di sini tuh ya jauh gitu, cuacanya itu beda jauh gitu. Oh, berarti Citarik itu daerah gunung? Iya. Oh, dingin. Ya Citarik itu di tengah-tengah gunung gitu. Oh, tengah-tengah gunung. Iya. Tapi ada akses jalan ke sana? Ada. Jalan masuk, aksesnya jalan provinsi. Oh, jalan provinsi. Masya Allah. Terus bagaimana cara menyelesaikan dirinya ke daerah Purwakarta yang bisa dibilang gersang lah? Ya gimana ya? Ya harus biasa aja gitu, biasa apa ya kesehariannya gitu, bukan itu sih, harus terbiasa gitulah. Biasanya ya kalau panas ya emang cuacanya di sini begini gitu ya. Kadang pertama juga karena nggak biasa di cuaca panas gitu, sakit-sakitan. Pernah sakit apa? Tipes apa kayak gitu. Pernah sakit hati? Pernah sakit hati? Oh, Aang juga pernah sakit hati? Iya, pasti. Kenapa itu? Kenapa? Ya, karena mungkin pacaran dari temen, dari pacar ya banyak sih. Oh, gitu. Jadi seperti apa? Aang itu kan pernah merasakan sakit hati, dan sakit hati pun pasti ada faktor dan penyebabnya. Apa yang membuat Aang menjadi sakit hati seperti apa sih? Faktornya itu seperti apa? Lebih ke apa ya, kalau misalnya nggak dihargai gitu ya, kalau nggak dihargai gitu ya, misalkan apa ya, kalau kita menghargai orang gitu, orangnya nggak menghargai kita ya gimana ya, kalau itu sih biasa gitu ya, ya udah gitu, yang penting saya udah gitu, udah apa ya, udah hormat gitu sama gitu. Terus paling kalau yang buat bener-bener sakit itu apa ya, seperti fitnah gitulah. Oh, fitnah. Ya kita gitu misalkan di apa ya, dituduh ini gitu, atau apa kayak dalam hal apa gitu ya, terus dituduh ini itu, padahal kita itu nggak begitu gitu ya, itu suka ya disangka-sangka gitu. Oh, Allah. Dari tadi ya obrolan kita sangat menarik, dan kata yang sering diucapkan Aang itu biasa. Benar sekali. Cocok dengan tema malam ini. Bagaimana tips dan trik menjadi orang santuy? Itu biasa. Iya. Setiap permasalahan kita anggap biasa, setiap ada konflik kita anggap biasa, orang yang menghargai kita ya nggak apa-apa, biasa aja. Benar, keren. Pelajaran yang sangat berharga sekali. Ada kata-kata mutiara untuk para penonton? Ya intinya ya, jadi orang yang bermanfaat lah. Orang yang bermanfaat buat orang lain. Masya Allah. Itu sebuah apa ya? Ya sebuah anugerah juga gitu dari Allah. Gitu, kalau bisa seperti itu. Gitu. Oke, keren, Masya Allah. Jadi sekali hati Aang, Masya Allah. Mungkin cukup sekian ya untuk perbincangan kita malam ini. Nanti kita lanjut lagi. Ini sengaja saya datangkan dari Banten jauh-jauh ke sini untuk wawancara bagaimana tips dan trik menjadi orang santuy. Dan itulah
kata-kata yang terlontar atau yang keluar dari Aan sendiri, orang yang sangat membuat hati saya bahagia. Ketika dia pergi saya kangen, ketika dia ada di sini saya suka kesal aja gitu. Kalau dia tidur, tapi memang bukan males-malesan, bukan tidur sepenuhnya tidur, tapi memang itu jam waktu tidurnya berbeda dengan manusia seperti kita. Ya, kalau manusia seperti kita kan tidur paling malam itu jam 1, jam 12 lah minimal, maksimal jam 12 lah. Kalau jam 12 itu bagi saya itu siang gitu. Oh, karena masih pagi itu. Oh, jam 12 malam itu Aang menganggapnya itu masih pagi. Masya Allah. Biasa itu. Jadi di malam itu jadi nambah lagi pertanyaan. Ini satu pertanyaan lagi ya. Jadi jam 12 malam itu Aang kan anggap pagi, dan aktivitas di malam hari itu Aang seperti apa? Ya mungkin nyuci gitu atau pakai gitu ya. Ya misalkan kalau orang lain mah nyucinya itu pagi-pagi gitu, jam pagi ya. Kalau saya nyucinya jam 12 malam gitu, terus besoknya udah cair lagi udah langsung. Keren. Terima kasih atas ilmunya. Ya. Terima kasih ya untuk para pemirsa, para penonton. Silahkan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Silahkan ke para pemirsa ucapkan like, comment, and subscribe. Jangan lupa like. Bahasa Banten. Ulah poho, like, comment, and subscribe. Oke, ulah poho, like, comment, dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.